Assalamualaikum Bu Dian, gimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Ratna. Alhamdulillah saya sehat. Gimana juga kabar Bu Ratna? Alhamdulillah baik juga Bu, cuman agak sedikit ruwet nih saya. Waduh, kenapa Bu kok bisa ruwet atuh mah? Iya, begini. Apa ada di pikiran Ibu nih? Ada yang bisa saya bantu? Iya ini Bu, saya nih lagi pusing sama salah satu siswa di kelas saya. Sering tidak masuk kelas, sering tidak masuk sekolah, dan anaknya juga sering membuat ulah, bikin pusing loh Bu. Nah, kok bisa gitu Bu? Kenapa? Ada apa dengan anak ini Bu? Nah itu dia Bu yang buat saya pusing. Jadi saya ingin pengen curhat benar dengan Bu Dian ini. Nah, jadi menurut Bu Ratna nih, apa sih yang Ibu harapkan dari obrolan dari percakapan kita hari ini nih? Iya, yang saya pengennya sih Bu, setelah saya bercerita sama Bu Dian ini, saya mendapatkan solusi gitu atas permasalahan yang saya hadapi Bu. Oh, begitu ya, Bu, ya. Baiklah, Bu. Menurut Bu Ratna nih, anak ini kenapa sih sering tidak masuk kelas, Bu, tidak masuk sekolah? Iya, anak itu sering tidak masuk dengan alasan hari, terus teman-temannya pun sering melihat yang rumahnya dekat dia itu sering melihat dia itu bermain dengan anak-anak setiap sore dan selalu keluar rumah dengan anak-anak yang umurnya jauh di atas dia, merokok, bahkan nongkrong dengan teman-temannya sampai malam, Bu. Nah, kok bisa begitu? Dia tidak masuk sekolah, tapi dia keluar. Begitu ya, Bu, ya? Oh, kok bisa begitu ya, Bu? Iya, Bu. Udah gitu kan akibatnya dia sering tidak mengerjakan tugas yang saya berikan. Dan kemudian sering tidak masuk sekolah dengan alasan kesiangan tadi. Karena kan dia bermain dengan teman-temannya tuh sampai malam gitu. Dan kalaupun dia masuk sekolah itu pasti ada aja perilaku dia yang membuat kami ini pusing, Bu. Nah, selain itu apa lagi, Bu? Selain tidak masuk, buat pulang, apalagi yang dikerjakan anak Yang dia perbuat seperti itu tuh banyak teman-teman yang merasa terganggu. Bahkan ada temannya yang sampai menangis akibat perilaku anak tersebut. Sering bahkan Bu, pelajaran juga dia tidak bisa mengikuti dengan baik. Di sekolah sering tidur juga itu Bu. Yang membuat saya pusing tuh itu. Wah, berarti sudah sangat mengganggu sekali ya, Bu, ya? Iya Bu Dian, makanya saya pusing sekali Bu, ruwet mengurusi satu siswa tersebut. Oh, begitu. Terus rencana Ibu bagaimana nih untuk mengenangani siswa yang, Ibu anggap ini sedikit, bukan bermasalah ya, butuh perhatian ini. Ini anak yang sangat-sangat butuh perhatian, Bu. Rencana Ibu bagaimana nih untuk menanganinya agar dia bisa berubah gitu, Bu? Iya Bu, rencana saya sih saya mau ngajak dia untuk berbicara dari hati ke hati tentunya. Sebenarnya apa sih yang terjadi dengan anak tersebut? Terus kemudian saya juga ingin memanggil orang tuanya untuk berdiskusi mengenai hal tersebut. Di rumahnya dia seperti apa, belajarnya bagaimana, terus kegiatan anak tersebut apa kalau malam hari. Kira-kira seperti itu mungkin ya Bu ya? Bagus banget itu, Bu. Luar biasa ide Ibu. Selain itu apalagi, Bu, yang bisa Ibu lakukan untuk, bisa merubah anak ini? Jadi selain saya memanggil orang tuanya itu ya Bu, niat saya itu memanggil orang tuanya itu untuk memberikan informasi kepada orang tuanya bagaimana perilaku anak tersebut apabila di sekolah Bu. Dari dia suka mengganggu temannya, pada saat belajar dia tidur, kemudian dengan materi pelajaran yang dia tidak menangkap sama sekali atau bahkan tidak nyambung sama sekali dengan materi yang kami berikan. Iya iya, betul. Mungkin penting itu, Bu, sangat penting, luar biasa ide Ibu. Ibu bisa dengan begitu Ibu bisa memberikan informasi kepada orang tua. Jadi tidak ada miskomunikasi nih antara Ibu dan orang tua. Luar biasa itu ide Ibu. Iya Bu, biasanya juga kan gini ya Bu, perilaku anak-anak itu kalau di rumah dengan di sekolah itu berbeda ya Bu. Ada yang di sekolahnya aktif,
tapi di rumahnya itu pendiam. Begitu juga sebaliknya, di rumahnya diam, bisa jadi dia di sekolahnya sangat aktif sekali. Betul sekali tuh Bu Ratna, terkadang memang anak-anak ini beda di luar, beda di dalam. Pas tempat ibunya baik, tempat kita Masya Allah luar biasa kreatifnya. Nah, makanya mungkin butuh komunikasi ya Bu ya, antara orang tua dan siswa. Nah, kira-kira nih, setelah Ibu memanggil orang tuanya nih, kira-kira komitmen apa nih yang akan Ibu sepakati dengan anak tersebut dan orang tuanya? Nah, komitmen yang akan saya lakukan tuh ya Bu, setelah saya memanggil orang tuanya, saya akan membuat surat perjanjian untuk anak tersebut yang ditandatangani anak tersebut beserta orang tuanya. Dan surat perjanjian tersebut harus menggunakan materai ya Bu, agar tidak disepelekan antara orang tua dengan si anak tersebut. Dan surat perjanjian ini isinya tidak akan mengulangi perbuatan yang merugikan orang lain dan akan apabila melanggarnya akan mendapatkan sanksi sesuai dengan kesepakatan kami tentunya. Wah, setuju tuh Bu Ratna. Jadi dengan adanya, perjanjian, kemudian kasih materai, maka mereka tidak sepele dengan perjanjian yang dibuat antara, siswa dan guru. Saya setuju banget tuh dengan pendapat Bu Ratna. Luar biasa Bu Ratna ini. Terima kasih loh Bu Dian. Duh, berkat sharing sama Bu Dian hari ini, beban saya tuh jadi berkurang loh Bu. Dan saya tuh jadi memperoleh ide untuk menyelesaikan masalah ini. Terima kasih loh Bu Dian. Iya, sama-sama Bu Ratna, sama-sama. Karena sebagai rekan kita harus saling mengisi, saling membantu untuk bisa mengatasi masalah yang terjadi di sekolah kita ya Bu ya. Ya, terima kasih sekali lagi ya Bu Dian. Sama-sama Bu Ratna. Salam guru hebat Bu Ratna. Salam guru hebat Ibu Dian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Ratna, apa kabarnya? Alhamdulillah, waalaikumsalam Bu Dian. Gimana kabar Bu Dian? Alhamdulillah Bu, saya juga baik. Cuma memang saya sekadang nih lagi pusing loh Bu. Ada beban, kayaknya ruwet banget. Pusing kenapa sih Bu? Ada yang bisa saya bantu nggak? Begini loh Bu, saya ini bingung. Tahun lalu kan siswa PKL selama 6 bulan. Karena memang PKL tersebut karena PKL tersebut, jadi target pembelajaran saya tidak tercapai Bu. Guru yang mengajar di kelas 12 akhirnya komplain karena siswa tidak bisa menguasai kompetensi yang seharusnya mereka miliki. Jadi, materi saya tentang akuntansi keuangan, padahal mereka kan harusnya menguasai hal tersebut karena memang dipersiapkan untuk uji kompetensi kejuruan, Bu. Oh, kok bisa gitu ya Bu? Saya juga bingung, Bu. Jadi saya ingin banget cerita sama Ibu. Siapa tahu jadi saya menemukan solusi dari permasalahan saya, Bu. Nah, jadi menurut Bu Dian nih, yang diharapkan dari Bu Dian nih setelah kita ngobrol ini apa? Harapannya sih setelah bercerita, saya mendapatkan solusi nih Bu dari masalah yang sedang saya hadapi saat ini. Jadi siswa-siswa saya dapat menguasai materi meskipun mereka sedang melaksanakan praktek kerja lapangan di luar. Iya ya Bu. Terus menurut Bu Dian, yang menjadi penyebab pembelajaran di kelas 12 nggak tuntas tuh apa ya Bu? Ibu kan tahu nih bahwa siswa SMK itu memang diwajibkan untuk PKL. Saat ini kurikulum Merdeka memang mengharuskan anak-anak PKL selama 6 bulan. Nah, tapi selama PKL kami guru tidak boleh membebani siswanya dengan materi belajar lagi, Bu. Jadi siswa harus benar-benar melaksanakan PKL untuk memperoleh pengalaman kerja di tentang dunia kerja. Oh iya ya Bu ya. Terus gimana tuh Bu? Nah Bu, karena siswa PKL 6 bulan, jadi kan hampir 1 semester ini full Bu. Jadi materi yang seharusnya dipelajari tidak tersampaikan Bu, dan akhirnya siswa tidak memahami materi tersebut. Guru yang mengajar di kelas 12 pun akhirnya kewalahan ini Bu, karena harus memberikan materi yang berada di kelas 11 gitu Bu. Gitu ya Bu. Terus kelanjutannya bagaimana itu Bu?
Nah, saya ini merasa bersalah, Bu, karena target materi tidak tercapai. Tapi selama PKL kan kita memang nggak boleh, Bu, membebani siswa dengan tugas-tugas sekolah. Iya ya, Bu. Iya, Bu. Nah, pada tahun ini siswa PKL 3 bulan, masuk lagi, Bu, masuk 3 bulan lagi. Jadi totalnya 6 bulan. Berarti kalau PPKL itu nggak langsung 6 bulan ya, Bu ya? Tidak, Bu. Jadi mereka dikasih jeda nih. Memang masuk 3 bulan, terus masuk lagi, terus keluar lagi mereka untuk praktek kerja lapangan 3 bulan kemudian, Bu. Oh gitu. Terus rencana Budian ini gimana? Nah, saya sih rencananya pengen bagi siswa nih, Bu, satu kelas dalam beberapa kelompok. Setiap siswa akan saya beri tugas, Bu, untuk membuat makalah berdasarkan materi yang harus diselesaikan di kelas 11. Masing-masing kelompok mungkin saya kasih satu tugas, satu bab. Hingga tugas masing-masing kelompok tersebut membuat makalah, terus membuat peta konsep, membuat presentasi, kemudian mempresentasikan hasil kelompok, dan membuat video tentang materi pada bab yang mereka menjadi tugas tersebut. Oh bagus juga loh rencana Budian ini. Terus selanjutnya gimana, Bu? Iya, Bu. Nanti masing-masing kelompok memaparkan hasil kerjanya di depan kelas, sehingga kelompok lain mengetahui, Bu, tentang materi tersebut. Setelah presentasi kelompok baru saya menjelaskan tentang pendekatan akuntansinya. Oh gitu ya, Bu. Oh, itu ya, Bu. Jadi setelah siswa mempelajari materi itu, baru menjelaskan akuntansinya gitu ya, Bu ya? Iya, Bu. Kalau ada siswa yang kurang jelas, maka bisa menonton video yang telah dibuat kelompok tersebut tentang materi tersebut. Setiap 1 minggu 1 bab, kemudian saya tambah dengan tugas pencatatan akuntansinya. Jadi mungkin maksimal 2 minggu lah, Bu, selesai 1 bab. Keren nih Budian. Ada nggak sih, Bu, komitmen yang akan Budian lakukan pada rencana ini? Saya akan berkomitmen, Bu, sesuai jadwal saya. Kemudian jadi ketika saya tidak hadir, maka saya akan membuat tugas yang benar-benar memfasilitasi siswa tersebut untuk memahami materi, baik materi secara teori maupun pencatatan akuntansinya. Kemudian saya juga harus membuat video ya, Bu, pembelajaran tentang pencatatan akuntansi agar bisa ditonton nih oleh siswa kapan dan dimanapun. Weh, luar biasa sekali loh Budian. Mudah-mudahan semua rencana Budian ini dapat berjalan lancar dan sesuai harapan dengan Budian ya. Terima kasih Bu Ratna. Berkat sharing dengan Bu Ratna, saya memperoleh penyelesaian nih atas masalah yang saya hadapi. Sama-sama loh Budian, sebagai rekan kan kita harus saling membantu ketika rekan kita memang sedang ada masalah. Ya, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu. Alhamdulillah saya akhirnya menemukan solusi nih dari masalah saya berkat sharingnya. Sama-sama ya Budian, semoga masalahnya cepat selesai ya. Alhamdulillah, terima kasih. Sama-sama Bu Ratna.